Halo semuanya, ketemu lagi sama channel Semua Dibahas 1. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang keren banget nih. Bukan gosip artis ya, tapi soal pesawat tempur. Udah pernah denger belum soal jet tempur JB-11? Kalau belum, pas banget. JB-11 ini adalah jet tempur andalan yang dipakai sama Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Atau gampangnya kita sebut aja Angkatan Laut Tiongkok. Pesawat ini tuh spesial banget karena dirancang khusus buat bisa lepas landas dan mendarat di atas kapal induk. Keren kan? Mereka sering disebut Flying Shark atau hiu terbang. Wah, namanya aja udah sangar ya. Pesawat ini bukan sembarang pesawat tempur loh. JB-11 ini jadi simbol kekuatan dan kemandirian Tiongkok dalam dunia militer, khususnya di lautan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu cerita asal-usul JB-11. Ternyata kelahirannya itu penuh drama dan lika-liku loh. Jadi, ceritanya dimulai pas Tiongkok beli sebuah kapal induk bekas dari Ukraina di akhir tahun 90-an. Jadi, sekitar awal tahun 2000-an, Tiongkok berhasil mendapatkan satu prototipe jet tempur Su-33 dari Ukraina. Namanya T-10K3. Nah, prototipe inilah yang jadi contekan atau basis utama buat para insinyur Tiongkok. Mereka membongkar pesawat itu, mempelajari setiap detailnya, dari rangka, sayap, sampai sistem pendaratannya. Proses pengembangannya sendiri dilakukan oleh Shenyang Aircraft Corporation, salah satu perusahaan kedirgantaraan terbesar di Tiongkok. Penerbangan perdana JB-11 berhasil dilakukan pada tahun 2009, dan ini jadi momen yang membanggakan banget buat Tiongkok. Akhirnya, setelah melalui serangkaian uji coba yang panjang dan ketat, termasuk pendaratan pertama yang sukses di kapal induk Liaoning pada tahun 2012, JB-11 resmi masuk ke dalam jajaran Angkatan Laut Tiongkok. Oke, sekarang kita bahas kelebihan si hiu terbang ini. Apa sih yang bikin JB-11 ini jadi andalan banget buat Angkatan Laut Tiongkok? Pertama, kita lihat dari desainnya. JB-11 ini punya badan yang besar dan kokoh, khas jet tempur superioritas udara. Desain sayapnya yang lebar juga memberikan daya angkat yang bagus. Ini penting banget buat bisa lepas landas dari dek kapal induk yang pendek. Nah, ini yang bikin JB-11 beda dari kakaknya, si Su-33. Tiongkok membekali JB-11 dengan teknologi buatan dalam negeri yang canggih. Kokpitnya sudah full glass cockpit dengan layar digital multifungsi. Untuk urusan senjata, JB-11 bisa bawa macam-macam, mulai dari rudal udara ke udara jarak pendek, jarak menengah, sampai rudal anti kapal dan bom berpemandu. Lengkap banget kan? Keunggulan lainnya adalah perannya sebagai pesawat multiperan atau multi-role. Artinya, JB-11 ini nggak cuma jago buat dogfight di udara, tapi juga bisa diandalkan buat misi serangan ke darat atau ke permukaan laut. JB-11 bisa jadi payung pelindung udara buat armada kapal, sekaligus jadi ujung tombak buat menyerang pertahanan musuh dari laut. Eits! Jangan keburu kagum dulu. Secanggih-canggihnya JB-11, dia juga punya beberapa kekurangan yang cukup serius loh. Salah satu masalah terbesar yang sering dibicarakan para ahli adalah soal mesinnya. Masalah kedua yang gak kalah penting adalah bobotnya. JB-11 ini termasuk salah satu jet tempur kapal induk terberat di dunia. Bobot kosongnya saja sudah sekitar 17,5 ton. Nah, kombinasi antara bobot yang berat dan mesin yang tenaganya pas-pasan ini jadi resep masalah. Karena metode lepas landasnya pakai ski jump, JB-11 seringkali nggak bisa membawa bahan bakar dan senjata secara maksimal secara bersamaan. Jadi, pilot harus memilih mau terbang jauh dengan sedikit senjata atau bawa senjata lengkap, tapi jangkauannya jadi lebih pendek. Kekurangan lainnya berkaitan dengan tingkat kecelakaan yang dilaporkan cukup tinggi selama masa pengembangan dan awal operasionalnya. Beberapa insiden serius, termasuk yang fatal, sempat terjadi. Terakhir, karena basisnya adalah desain dari era Uni Soviet, JB-11 ini nggak punya fitur siluman atau stealth seperti jet-jet tempur generasi kelima. Contohnya F-35 milik Amerika. Nah, biar makin kebayang posisinya di mana, yuk kita coba bandingin JB-11 ini sama jet tempur kapal induk dari negara lain. Lawan tanding yang paling pas tentunya adalah kakaknya sendiri, Su-33 dari Rusia. Keunggulan JB-11 ada di teknologinya yang lebih baru. Avionik, radar AESA, dan sistem senjatanya jelas lebih modern daripada Su-33 yang teknologinya masih dari era 90-an. Sekarang, kita adu dengan jagoan utama Angkatan Laut Amerika, yaitu F-A-19A F Super Hornet. Nah, di sini pertarungannya jadi lebih seru.
Keunggulan utamanya adalah dia lepas landas pakai sistem ketapel uap atau katobar, yang bikin dia bisa terbang dengan beban bahan bakar dan senjata maksimal. Kalau kita bandingkan lagi dengan jet tempur generasi kelima yang juga bisa beroperasi di kapal induk, yaitu F-35B atau C, wah, JD-15 jelas ketinggalan zaman. F-35 punya keunggulan mutlak di teknologi siluman atau stealth yang bikin dia susah banget dideteksi radar. J-16 yang merupakan jet generasi keempat bakal kesulitan banget kalau harus berhadapan langsung dengan F-35 di langit. Melihat semua kelebihan dan kekurangan tadi, pasti kita jadi bertanya-tanya, gimana nasib J-19 ke depannya? Untuk jangka pendek dan menengah, J-15 kemungkinan besar tetap menjadi tulang punggung kekuatan udara di atas dua kapal induk pertama Tiongkok. Tiongkok juga nggak tinggal diam loh. Mereka terus melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan pada armada J-16 mereka. Ada varian baru yang sedang dikembangkan, seperti J-16D yang merupakan versi perang elektronik. Namun, untuk jangka panjang, masa depan J-16 sebagai jet tempur utama di kapal induk Tiongkok sepertinya akan tergantikan. Tiongkok saat ini sedang mengembangkan jet tempur siluman generasi kelima yang dirancang khusus untuk kapal induk. Kehadiran JD-5 ini nantinya akan menjadi ujung tombak utama di kapal-kapal induk terbaru Tiongkok, seperti Fujian yang sudah dilengkapi dengan sistem ketapel elektromagnetik. Jadi, peran JD-15 di masa depan kemungkinan akan bergeser. Dia tidak akan lagi menjadi bintang utama, tapi lebih sebagai pendukung atau pelengkap dari JD-5. Kombinasi antara jet siluman JD-5 dan J-19 yang punya daya angkut besar bisa jadi strategi yang efektif. Dengan begitu, JD-15 tidak akan langsung pensiun, tapi berevolusi perannya seiring dengan modernisasi Angkatan Laut Tiongkok. Oke, setelah kita ngobrol panjang lebar dari E sampai Z, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan akhir nih. Kalau kita lihat dari kacamata sejarah dan pencapaian Tiongkok, JD-15 ini adalah sebuah mahakarya yang luar biasa keren. Dari yang tadinya sama sekali nggak punya pengalaman membuat jet tempur kapal induk, Tiongkok berhasil menciptakan sebuah pesawat yang fungsional dan kuat. Dia adalah pesawat yang serbaguna, bisa bertarung di udara, menyerang kapli, dan membombardir target di darat. Namun, kalau kita bandingkan secara teknis dengan jet-jet tempur top dunia dari negara lain, terutama dari Amerika, kita harus jujur mengakui kalau J-15 ini masih punya beberapa kekurangan. Masalah bobot, mesin yang kurang bertenaga, dan ketiadaan teknologi siluman membuatnya berada satu tingkat di bawah pesawat seperti F-18 Super Hornet dan jelas kalah jauh dari F-35. Jadi, kesimpulan akhirnya adalah J-15 itu cukup canggih untuk saat ini dan untuk kebutuhan Tiongkok. Dia adalah jembatan penting yang membawa Tiongkok dari negara dengan angkatan laut pesisir menjadi kekuatan laut biru yang disegani. Dia mungkin bukan jet tempur kapal induk terbaik di dunia, tapi dia adalah jet tempur yang Tiongkok butuhkan belajar, tumbuh, dan membangun fondasi untuk masa depan. Keren kan ceritanya? Sampai ketemu lagi di obrolan seru lainnya ya. Dadah!